Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Roisuddin SPDI, mahasiswa dari LPTK EN Ponorogo, untuk melaksanakan video pembelajaran dalam rangka UKIN dari PPG Prajabatan di tahun 2021. Terima kasih, semoga apa yang nanti kami praktekkan membawa barokah manfaat kepada siswa kami dan saya selaku guru PAI di SMP 2 Gondang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mohon perhatiannya. Sekali lagi, hari ini tanggal 29 November, saya Pak Muhammad Roisuddin, guru kalian agama, akan membahas secara sedikit mendetil mengenai materi sejarah Nabi Muhammad, khususnya nanti Nabi Muhammad dakwah di Makkah. Kalau kemarin dan tadi kita sudah sedikit banyak membahas, mohon maaf sebelumnya, nanti kita bahas lagi untuk sejarah Nabi Muhammad ini yang lebih fokus, supaya nanti kalian semuanya bisa memahami betul bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Marilah yang pertama, supaya nanti apa yang kita pelajari bisa membawa barokah manfaat, kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil Inni waliwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, semua hari ini sehat semua ya. Sekali lagi kita belajar kembali supaya kita bisa lebih fokus untuk menghadapi nanti materi-materi yang akan datang. Semua hadir kecuali nanti Pak Indra ya tidak masuk. Semoga kita semuanya tetap diberi limpahan barokah, dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para is di sini mau mengajak kalian untuk belajar di mana sejarah Nabi Muhammad SAW. Walau minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad kala kecil dan kemudian remajanya. Hari nanti kita bahas lagi sedikit, kemudian langsung ditekannya pada sejarah dakwah beliau di Mekah. Yang pertama saya sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kali ini sesuai RPP yang Pak Rois susun. Standar kompetensinya adalah memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Nanti yang titik tekannya kali ini yaitu periode di Makkah setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan sebagainya. Kompetensi dasarnya menjelaskan sejarah Nabi Muhammad, menjelaskan misi Nabi Muhammad untuk semua manusia dan bangsa. Ini nanti yang akan kita bahas lebih mendetail mengenai misi Nabi Muhammad untuk semua manusia dan bangsa. Sekarang ke materi. Ada 3 materi, namun yang dakwah di Madinah ini belum kita bahas. Masih hanya Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul dan di Mekah. Yang di Madinah nanti semester 2. Yang pertama, Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Kelahiran Nabi Muhammad disusunkan kepada Halimah. Siti Aminah Abdul Muthalib meninggal dunia.
Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib pamannya, berniaga di umur 25 tahunan. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah di umur 50 tahun, Khadijah 40 tahun, kemudian menerima wahyu di umur yang ke-40 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad dulu, kita tahu semua, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun Gajah, atau bertepatan di bulan April tahun 570 Masehi. Kalau tanggalnya yang Masehi ini ada yang bilang 20 atau 21. Kemudian ibunya Siti Aminah, ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad sebelum lahir sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Lanjut, disusukan kepada Halimah. Kebiasaan orang Arab kalau punya anak kecil dan ibunya masih awal, sebagai ibu yang pertama punya anak, maka kalau punya anak kecil disusukan kepada ibu yang lain. Nah, kenapa? Karena mungkin ibunya sendiri masih belum keluar air susu ibunya. Beliau disusukan kepada Halimah binti Abi Thuaib selama 2 tahunan, kemudian diasuh sampai 5 tahun. Kemudian beliau akhirnya bersama dengan siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Siti Aminah ibunya mengajak berziarah menangkap ayahandanya di Madinah. Kemudian 1 bulan berada di Madinah, pulang bersama rombongan sampai di Abwa, ibundanya meninggal dunia karena sakit. Kemudian beberapa bulan selanjutnya gantian yang kakeknya, itu Abdul Muthalib, yang kemudian juga meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Serumah dengan beliau, Abu Thalib, kemudian diajak berdagang, berniaga, mengembala domba, mengembala sapi dan sebagainya. Sampai Nabi Muhammad bisa belajar untuk berniaga, berdagang sampai ke Basrah, Sam, dan lain sebagainya. Terutama juga di kala Nabi Muhammad berdagang, pernah ketemu dengan salah satu pendeta Buhairah yang menunjukkan ke tanda-tanda kerasulan dari Nabi Muhammad. Tanda orang besar. Kemudian Nabi Muhammad berniaga. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah, ditemani oleh Maisyarah, budak Khadijah. Dengan mengambil jalan padang pasir, kafilah itu pun berangkat menuju Syam dan sampai beberapa tahun. Karena Nabi Muhammad yang terkenal jujur dan baik, maka Siti Khadijah kemudian jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan beliau. Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun, janda. Kemudian Nabi Muhammad 25 tahun. Termasuk warga idaman yang jadi contoh warga sekarang, dihiasi dengan nuansa sakinah, mawaddah dan warahmah. Lanjut, menerima wahyu. Nabi Muhammad umur 40 tahun itu seringkali bepergian untuk berkholwat atau berdiam diri ke suatu tempat, yaitu di Gua Hira. Kadang 1, 2, 3 hari, 1 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Hanya setiap pagi dan sore harinya kemudian diberi makanan oleh istrinya. Untuk apa? Untuk berdiam diri, untuk menenangkan pikiran, untuk mencari bagaimana sejatinya hidup dan mencari Tuhannya. Makanya kemudian akhirnya Nabi Muhammad dihampiri oleh malaikat Jibril, diajak untuk membaca yang awalnya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad 3 kali, baru kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu, maka Nabi diutuslah menjadi Rasulullah, utusan Allah.
hadis. Kemudian sekarang dakwah di Makkah. Ada beberapa hal yang dibahas dalam dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Silakan bisa dilihat kembali buku paketnya. Tadi mohon dibuka kembali buku paketnya mengenai dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Kurang lebih beberapa menit saja sambil bakal terangkan. Cocok tidak dengan di buku. Tahapan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian asabihunal awalun, reaksi masyarakat Mekah terhadap kedatangan Islam, Isra Mi'raj Nabi, kemudian misi Nabi Muhammad sampai hijrah ke Madinah. Beberapa hal itu adalah merupakan sejarah Nabi Muhammad, mulai beliau diangkat menjadi Rasul hingga kemudian Nabi Muhammad mendakwahkan. Ayo, mana? Kenapa kok dibuat tahapan ini? Karena tidak ada satu ya, tidak hanya satu ini. Ada dua tahapan nanti. Tahapan dakwah Rasulullah. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, sirriyatut dakwah, sirri. Yang kedua dakwah secara terang-terangan, jahriyatut dakwah. Sirriyatut dakwah ini dilakukan Nabi Muhammad di awal-awal beliau menjadi seorang Rasul. Di awal-awal beliau menjadi seorang Rasul yang diberi dakwah masih keluarga terdekat, yang nanti kita bahas, yaitu as-sabihunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalau dalam terang-terangan ke semua masyarakat di kota Mekah. As-sabihunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Poinnya yang pas ada 4. Orang perempuan yang pertama masuk Islam Siti Khadijah. Orang laki-laki ada Abu Bakar sama Utsman. Orang anak-anak yang pertama Abu Thalib. Betul? Abu Thalib? Salah. Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib kan enggak. Perempuannya Khadijah manut kesampean. Betul. Orang perempuannya Khadijah, laki-lakinya Abu Bakar dan Utsman. Kalau anaknya Ali bin Abi Thalib. Secara garis besar itu, kalau yang secara rinci ada 39. Untuk zaman ini, termasuk ditambah budaknya Rasulullah dan anak angkatnya Rasulullah. Ada Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah dan anak angkat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, sama Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya. Jadi sama simpelnya jelas sama Khadijah, Abu Bakar, Utsman, Ali. Perempuan, orang laki-laki, anak-anak. Enggak apa-apa. Reaksi masyarakat Mekah terhadap kedatangan Islam. Hinaan, Nabi dicela, dicerca, yang dipelopori juga oleh paman beliau Abu Lahab. Dicerca, ngejak apa sampai dan sebagainya. Mereka menawarkan rayuan kepada Nabi Muhammad, kekuasaan, kekayaan, dan wanita, asalkan Nabi mau untuk menghentikan dakwahnya. Dimini harta, nggak mau Nabi. Kesepakatan tadi saya sebutkan, kesepakatan untuk secara bergantian melakukan ibadah pada Allah. Ini mereka lakukan ketika mereka sudah susah payah tidak bisa mengejar Nabi Muhammad. Maka tanpa jawaban Nabi Muhammad langsung turun surat Al-Kafirun, yang menyebutkan bahwa mereka tidak pernah mau tunduk untuk beribadah seperti agama Islam, kok tidak ngajak untuk beribadah yang sama dengan mereka, akan tidak mungkin.
Lek mungkin kira-kira sama saiki bahaya. Jumatan, kalau waktu sholat ya sholat lima waktu, kalau waktu minggu neng gereja dan sebagainya. Tidak mungkin ya itu. Ancaman pembunuhan, tapi sampai mau akan dibunuh. Kemudian yang terakhir, mendapat dukungan keluarga dekat mengikut Nabi Muhammad justru bertambah. Dengan diancam malah ada sisi positifnya, Nabi malah bertambah yang simpati, bertambah yang mau untuk masuk Islam. Kemudian berikutnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan sumpah akobah. Isra Mi'raj ini peristiwa Nabi Muhammad menerima sholat 5 waktu. Umat Islam sebelumnya tidak diperintah wajib untuk sholat, maka kemudian digunakan untuk sholat wajib. Kemudian sumpah akobah ini apa? Ini sumpahnya orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah malah bersedia mau kalau seandainya disuruh berjuang untuk membela Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Mekah memusuhi Nabi, orang Madinah malah berbondong-bondong ke Mekah untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad. Ini ada sumpah akobah 1 dan sumpah akobah 2. Jadi sumpahnya orang-orang penduduk Madinah. Oh, yang lainnya penutup tak bakal istilah. Itu tadi ya kita baca sendiri ya. Itu tadi misinya Nabi Muhammad tadi ke menjadi Mekah. Ini sekali lagi para Islam kembali misi Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, visi utama Nabi adalah untuk mengajarkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh berlaku syirik, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya mengenai keesaan ini perlu sampai tekankan terusnya bahwa sampai kalian nanti di akhir hayat jangan sampai ada yang menggadaikan keimanan sampean. Sama teruslah untuk selalu beriman kepada Allah, selalu mengesahkan Allah. Ojo sampai ada yang kepincut untuk masuk di agama selain agama Islam. Bagaimanapun dan kapanpun, walaupun sama misalkan nanti mau berkeluarga atau bagaimana, punya istri atau suami dari yang golongan yang lain, misalkan luwih ganteng atau luwih ayu, jangan. Jadi tadi kalau sampaikan, jangan sampai kalian menggadaikan keimanan kalian dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jangan sampai. Nanti peliharalah keyakinan sampeyan atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting banget. Sapa wong sing syirik, sapa wong sing kafir, sapa orang yang tidak menganggap Allah hanya satu, maka tidak akan bisa masuk surga. Dijamin itu, tidak akan bisa masuk surga. Nah, kemudian masalah keyakinan ini juga penting banget untuk kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga sampeyan, kepada nantinya ayah, ibu, keluarga yang lain. Kenapa? Karena itu penting dari tonggak dari segala hal supaya kalian menjadi pribadi yang Islami. Sampai mau ibadah orang ibadah wapi apa ya, sama imani enggak yakin harus Gusti Allah, enggak mengisahkan Allah, itu nanti tidak akan diterima amanah Allah Subhanahu. Kemudian berikutnya siapa? Misi Nabi berupa menyempurnakan akhlakul karimah. Walaupun tadi sudah sering Pak Roy sampaikan, jadi menyempurnakan akhlak yang mulia ini sebagai tonggak dari kalian juga. Kalau kita tidak berakhlak baik, maka kita juga tidak akan jadi orang yang benar. Kita kalau misalkan yakin harus bersalah, tapi akhirnya kok wani harus liya. Kita sering berbuat maksiat, kita tidak takut untuk berbuat kejelekan. Maka sama berarti urung yakin harus bersalah.
Muni yakin arep Gusti Allah tapi sama sing nyolong, berarti sama sing ora ngerti arep Gusti Allah. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai pembawa risalah kebaikan, yaitu membawa untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi akhlak kita yang masih kurang baik, maka silakan meneladani Nabi Muhammad. Kita coba sampaikan tadi sebelumnya, kalau kita bersikap baik kepada orang lain, tentunya orang lain juga akan bersikap baik kepada kita. Gitu betul? Ya benar. Kalau kita bersikap buruk kepada orang lain, maka orang lain juga akan bersikap buruk kepada kita. Kalau kita berbaik kepada orang tua kita berbakti kepada orang tua kita, maka orang tua kita juga akan berbuat baik kepada kita. Sama dicukupi sembarangan itu. Umpama ada kaman di anak sama akan diomongin. Umpama sama nuruti perintah, loh. Maka diomongin, jalan numpuk-numpuknya itu ada. Tapi kalau kalian berbuat baik, insya Allah oleh Allah juga akan berbuat baik pada Allah dan juga orang tua, maka juga akan dibalas dengan kebaikan juga. Misalkan kalian berbuat jahat pada orang tua, sampai wani orang tua, sama so ya dibalas wani kalau anak sama. Apa ini mau ya? Kalau misalkan sampean wani bentak orang tua, sama so tidak dipisui. Orang itu bentak, sama kalau wani misui orang tua sampean, sama so gede di upload ya sama maniannya yang sama gede di bacok balik masalahnya. Kok sama paling bacok, paling menyakiti, maka sama gede dimutilasi. Orang seperti pada kita di cincin. Jadi, alhamdulillah, kalau kalian selalu bersikap baik, insya Allah sama juga akan selalu dilimpahi kebaikan oleh keluarga kalian. Jadi akhlakul karimah. Yang berikutnya yaitu rahmatan lil alamin, membawa rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Yaitu membawa rahmatan lil alamin, yaitu membawa kasih sayang rahmat kepada seluruh alam. Kalau Allah itu tidak hanya Rahman, tapi Rahman Rahim. Allah itu memberikan kita kasih sayang dan kasih dan sayangnya. Kalau kasih atau Rahman itu diberikan Allah kepada seluruh makhluk, termasuk setan pun oleh Allah diberi permintaannya. Tapi Rahim, sayangnya Allah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, berupa masuk surga. Dan Nabi Muhammad rahmatnya, kasih sayangnya itu diberikan ke seluruh manusia sing gelem melu kanjeng Nabi, melu untuk menjalankan ibadahnya beliau, melu untuk selalu berbuat kebaikan, maka oleh Allah juga akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Rahmatan lil alamin. Ya, jadi Nabi Muhammad tidak hanya untuk bangsa Arab, tapi juga untuk seluruh bangsa Afrika, Asia, Eropa, semuanya kalau mau diajak untuk beragama Islam, maka insya Allah melu-melu kelompok yang selamat. Tapi di waktu itu Nabi Muhammad ketika dakwah di awal-awal sampai dakwah yang berikutnya selalu dimusuhi oleh penentang-penentangnya. Karena Allah juga membuat setiap ada Rasul itu mesti ada musuhnya. Setiap Allah mengutus seorang Rasul itu mesti ada musuhnya. Siapa saja, tak terkecuali Nabi Muhammad. Malah musuhnya kau pamane diri. Tahu betul kan? Nabi Muhammad musuhnya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Musuhnya Nabi banget ya. Bahkan Abu Lahab itu menyewa banyak orang, menggunakan uangnya, menggunakan harta bendanya, digunakan untuk memusuhi Nabi Muhammad. Ini yang sampai saat ini seperti itu. Jadi malah memusuhi siapa? Musuhi keluarganya sendiri. Sebenarnya ada juga apa ini evaluasi Nabi
Nanti bisa kalian pelajari sendiri atau bagaimana terus tani ya. Kita coba. Nanti menit Jadi sekali lagi Pak Ros tekankan, jadi yang hari ini Pak Ros mau sampaikan betul-betul yaitu karena tadi misinya sekali lagi yaitu misi Nabi Muhammad berapa ini Pak Ros mengesahkan Allah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyempurnakan akhlak menuju akhlakul karimah, akhlak yang baik. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang berikutnya yaitu adalah membawa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad utusan Allah bagi seluruh umat manusia, risalahnya dibawa bersifat universal. Terus sekarang Mbak Rois ajak kalian melakukan untuk evaluasi. Silakan itu. Silakan tadi namanya apa? Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun tadi berapa? 571 A ya. Sama tulis sendiri. Ayahanda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad berusia berarti wis lahir dalam kandungan. Ada yang bukan kan dalam kandungan sekitar 8 bulanan. Berusia berarti wis lahir. Ya. Orang yang menyusui Nabi Muhammad Halimah, ya. Al-Aminah ibunya, serta bukan Khadijah istrinya. Nabi Muhammad ditinggal oleh kakeknya pada tahun 8 tahun, umur 8 tahun. Sebelum menikah Nabi Muhammad berdagang dagangan milik tuannya dengan ditemani oleh Khadijah. Khadijah sebagai apa? Sebelumnya sebagai majikannya. Terus surat yang diturunkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah al-awad. Orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi selama mau berapa? 1 tahun? Nabi yang mendirikan Ka'bah adalah Ibrahim Ismail. Ibrahim dan Ismail. Apapun yang dilakukan oleh Nabi semua adalah sebagai uswatun hasanah. Mau? Ali Imran atau Al-Ahzab? Ali Imran? Habis ya, kedua tadi yang masih ragu sama apa mau? Nabi dakwah ya, berdakwah. Dakwah Nabi itu sebenarnya adalah berapa? 2 tahun. Tadi apa? Suatu hasanah. Terus suatu hasanah. Ada enggak? Itu tadi anak-anak pelajaran kita hari ini mulai dari lahirnya Nabi Muhammad, kemudian masa beliau kecil, dewasa, kemudian sampai menikah Nabi Rasul, kemudian beliau berdagang dan sebagainya.
sampai beliau kemudian menjadi rasul dan memberikan risalah kepada seluruh umat manusia. Sekali lagi para ustaz tekankan berulang kali. Yang pertama, tolong kalian belajar yang sungguh-sungguh tentang ini. Yang kedua, ikhlaskan diri untuk mengikuti segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga belajar yang ikhlas. Yang tak terkecuali tadi yang Pak Roy sampaikan berulang kali, misi Nabi Muhammad. Misi Nabi Muhammad dalam mengajak umat manusia. Satu, mengajak untuk mengesahkan Allah. Ini benar nih, para bolak-balik. Satu, mengesahkan Allah. Dua, menyempurnakan akhlak menuju akhlakul karimah. Yang ketiga, membawa rahmatan lil alamin. Tiga hal itu adalah tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Tolong dipegang teguh untuk kalian semua sampai kalian nanti akhir hayat, sampai zaman sok duwe gayan, duwe pekerjaan, sampai kemudian berumah tangga, sampai kemudian bisa memenuhi cita-cita, sampai zaman sok meninggal dunia. Ojo sampai melupakan tiga hal tadi, ya. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa gede banget. Yang kedua juga berbuatlah baik sama manusia, tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas dan juga hablum minal alam. Hubungan kita kepada Allah oke, dengan ibadah, hubungan kita kepada manusia, berbuat baik, hubungan kepada alam, menjaganya. Itu. Kemudian rahmatan lil alamin. Apa Pak kira-kira contohnya kita kalau mau meneladani Nabi rahmatan lil alamin dimanapun tempatnya, sama membawa kebaikan. Sama nek SMP gini, ojo misalkan gawe onar, jadi wong apik ngajak si apik kanca-kancane. Jadi membawa kebaikan di sekolah, di rumah, ojo jaraki adike. Ayo, sing adik-adik jangan jaraki. Ojo gawe pegel wong tuane. Ya kan? Jangan malas kalau diperintah orang tua. Jadi itu membawa kebaikan di rumah, di tempat ibadah yang ngono, ojo ganggu wong ibadah. Nah, jangan berbuat jelek di tempat ibadah. Ojo sok apa jeneng guyok nih kancane lek salat iki kebiasaan wong lanang iki. Lek zaman Ramadan kae narik sarunge, jejeki dan sebagainya, ngejak piye lah. Jangan, bawalah kebaikan dimanapun tempatnya, kalian membawa kebaikan. Ojo sampai sapa gane ngono. Wes iya. Wes ana kae, kok mesti ana sing ilang. Lho, berarti Pak wis tukang ngomong kalian. Nah, si A nyapok mulai, jadi kan lunga nang Surabaya mulai. Kae mesti nek lek omah mesti ada masalah. Jangan seperti itu. Tumbas ning kantin nang sono kuwi, antri dene. Ayo, antri terus mesti galui jajan. Nah, jangan seperti itu. Jadi orang akan meneladani agama dengan rahmatan lil alamin yang mau membawa kebaikan, membawa rahmat, kasih sayang kepada semua pihak. Itu yang kita pelajari hari ini dan ditekankan sungguh-sungguh untuk selalu meneladani Nabi Muhammad. Jangan sampai kalian terlepas dari akhlak yang baik yang sudah teladankan Nabi Muhammad pada kita semuanya. Camkan betul itu di rumah, di sekolah dan sebagainya. Semoga kalian menjadi anak yang berkepribadian baik, berakhlakul karimah, meneladani Nabi Muhammad SAW. Itu sementara yang Pak Roy sampaikan. Semoga bisa membawa barokah, manfaat kepada kita semuanya, dan tentunya bisa membawa nilai tambah pada kita, bahwa perjuangan Nabi yang luar biasa itu tentunya membuahkan hasil pada kita semuanya. Kita sebagai umatnya diberikan kebaikan, diberikan kemudahan oleh
Allah Subhanahu wa taala, termasuk umat yang sudah nantinya mesti jamin masuk surga. Moga-moga awake dhewe termasuk umat Nabi yang nantinya ke surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sebelum kita dengan doa silakan mas dimasukkan nanti materi soal-soalnya yang penting bisa kalian diskusikan, yang diskusi dikerjakan saat diskusi, kemudian yang tugas-tugas soal-soal silakan dikerjakan baik di buku tugas maupun di buku catatan masing-masing. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Sekali lagi semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita pelajari. Kita senantiasa dijadikan sebagai umat yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membawa kebaikan dimanapun berada. Itu yang Pak Rois sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari awal hingga akhir, dan atensi dari semua kalian semuanya. Saya mengucapkan terima kasih, tetap belajar yang sungguh-sungguh. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kemudian Rabbana atina Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Rois, kurang lebihnya mohon maaf. Dari hal-hal yang baik silakan dipelajari, ataupun dicontoh di rumah. Hal-hal yang jelek jangan dilaksanakan. Sekali lagi, Pak Rois ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Hal-hal yang perlu kalian pelajari nanti lagi ya di rumah, jangan malas. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi